Jakarta mencekam melebihi tahun 1998. Prabowo ketakutan akan terjadi karma reformasi 98. Karena ketika reformasi 98, salah satu aktor yang disebut-sebut ada dalang dibalik kekejaman reformasi tahun 1998 ini disebut-sebut oleh banyak wartawan adalah Presiden Prabowo Subianto ketika itu masih menjadi menantunya Bapak Presiden Soeharto. Nah, sebenarnya kita mau reformasi berapa kali pun tidak akan mengubah keadaan. Mengapa? Karena kerusakan dan kebobrokan di negeri ini bukan hanya dari atas, tetapi sampai ke bawah. Mulai dari pejabat tingginya, pejabat daerahnya, bahkan sampai di pejabat tingkat desa. Perangkat-perangkat desa bobrok, di kecamatan bobrok, di kabupaten kota bobrok, di provinsi bobrok sampai ke pusat. Oleh sebab itulah mau demo berjilid-jilid sekalipun tidak akan mengubah keadaan. Mau ganti presiden berkali-kali tidak akan mengubah keadaan. Karena Indonesia tidak akan berubah menjadi lebih baik selama mayoritas rakyatnya mentalnya masih rusak. Jadi kerusakan mental ini menyeluruh dari pusat sampai ke bawah. Nah, mau ganti presiden berkali-kali sekalipun tidak akan bisa mengubah keadaan. Mengapa? Ini gambarannya begini. Sehebat apapun presidennya, misalnya presidennya ini seorang kesatria yang jujur, yang cerdas, yang pemberani, yang hebat. Namun jika mental para pejabat tingginya, misalnya nih sekelas menteri-menterinya, kemudian para anggota DPR-nya, anggota DPR MPR-nya ini masih rusak mentalnya, maka semua program presiden yang sehebat apapun itu tidak akan menjadi baik. Program presiden yang sehebat apapun masih akan tetap rusak. Mengapa? Ya karena program-program dari presiden akan dijalankan oleh para pejabat tinggi. Para pejabat tinggi kalau mentalnya rusak, ya programnya akan rusak. Nah, kalau seandainya misalnya presidennya hebat, kemudian para pejabat-pejabat tingginya juga sudah hebat, orang-orang yang jujur apa adanya. Tetapi jika pejabat-pejabat yang di daerah rusak mentalnya, program juga akan rusak. Jadi meskipun ini presidennya hebat, pejabat-pejabat tingginya hebat, menteri-menterinya hebat, tetapi program itu tidak akan berhenti di pusat. Program itu akan mengalir sampai ke provinsi-provinsi di pemerintah daerah. Nah, kalau seandainya presiden hebat, menteri-menterinya hebat, para pejabat tingginya hebat, tapi ternyata para pejabat-pejabat di daerah mentalnya rusak, ya rusak. Coba bayangkan. Jadi pejabat-pejabat ini harus seluruhnya menjadi orang yang baik, meskipun tidak harus semuanya. Tetap di setiap negara ada pecundangnya, itu wajar, tetapi ya harus minimal, pecundang itu minimal. Nah, kalau pecundang dan para bajingannya ini mayoritas, ingat ya, nggak akan bisa mengubah keadaan. Nah, kalau seandainya misalnya pejabat-pejabat daerahnya sudah hebat-hebat, orangnya sudah jujur, cerdas, pemberani, tetapi ketika pejabat di kecamatan, kemudian di desa-desa rusak, itu tetap rusak. Karena yang menjalankan semua program adalah para pejabat tinggi dan juga sampai ke daerah. Di daerah juga sampai ke desa-desa. Coba bayangkan ya. Misalnya program dari pemerintah pusat bagus, tapi pemerintah daerahnya orang-orangnya mentalnya bejat. Ya semua program itu akan disunat. Si sunat tidak akan berantakan. Nah, meskipun para pejabat-pejabat di daerah itu misalnya bagus, tapi ternyata sampai ke desa, perangkat-perangkat desanya orang-orangnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme misalnya, ya rusak, tidak akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh sebab itulah kita ingin membenahi Indonesia ini tidak bisa hanya mengandalkan pemimpin. Nggak bisa hanya mengandalkan pemimpin. Harus bareng-bareng. Yang namanya negara itu ada pemimpin, ada rakyat. Sehebat apapun pemimpinnya, kalau rakyatnya bejat, sulit diatur, ya sulit.
Demikian pula sehebat apapun rakyat, kalau pemimpinnya kurang ajar ya sulit, maka harus bareng-bareng. Rakyat harus menyadari, harus memperbaiki diri. Rakyat harus menjadi orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Kita lihat aja di kampung-kampung. Di kampung-kampung orang-orang sekarang ini jarang sekali dididik untuk peduli kepada sesama. Rata-rata manusia di kampung-kampung sudah nafsi-nafsi, bayangkan ini di kampung, apalagi di kota. Jadi nggak ada kepedulian, misalnya ada tetangganya yang berduka cita, atau apa sajalah. Itu jarang sekali orang yang peduli untuk menolongnya. Nah, kepedulian untuk menolong sesama ini kan menimbulkan kebersihan hati. Hatinya akan bersih, akan menjadi orang yang jujur dan pemberani. Tetapi masalahnya mental itu sudah rusak dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas sudah rusak. Nah, kalau suatu bangsa rusak seperti ini, ya rusak seluruhnya. Jadi ingat ya, ibarat pohon nih, ibarat pohon. Negara itu ibarat pohon. Kemudian pemimpin-pemimpin pejabat tingginya itu buah-buahannya. Buah-buahan itu akan lezat, akan manis jika akar rumputnya, akarnya itu sehat. Akarnya sehat, akarnya tidak penyakitan. Nah, kalau akar rumput itu kan namanya rakyat. Nah, kalau akarnya saja sudah rusak, mana bisa pohonnya itu akan berbuah dengan yang manis dan lezat. Bayangkan. Oleh sebab itulah wahai seluruh Indonesia, sadari bahwa nggak akan bisa kita mau berjilid-jilid mau ganti presiden berkali-kali kalau mental manusianya masih bejat dan bajingan. Sulit. Nanti akan ganti presiden lagi, orangnya masih sama, mentalnya itu masih sama. Nah, kalau seandainya mentalnya bagus presidennya, tapi ternyata pejabat-pejabatnya masih sama mentalnya, dikasih program oleh presiden, dijadikan pancaan untuk mereka sendiri, kekayaannya bertumpuk-tumpuk. Kemudian kalau seandainya presiden dan wakil presidennya bagus, pejabatnya bagus, tapi pemerintah daerah misalnya, pejabat-pejabat di pemerintahan daerah misalnya mental bajingan, mental koruptor, ya sulit. Kalau seandainya dari pusat kemudian dari daerah sudah bagus, tapi ternyata mental dari perangkat desa, mulai dari kepala desanya, pamong prajanya, bahkan sampai RT-nya mentalnya bejat, ya tetap sulit. Paham enggak? Oleh sebab itulah membangun bangsa dan negara itu tidak bisa mengandalkan satu orang. Harus membenahi sistem. Sistemnya harus dibangun dari bawah, tidak dari atas. Dari bawah rakyatnya yang mayoritas beragama Islam harus punya kepedulian terhadap sesama. Nah, rakyat Indonesia enggak, kami aja sudah hidup susah, bagaimana memikirkan orang. Nah, ini kan cara pikir yang picik. Oleh sebab itulah sadarilah wahai seluruh Indonesia, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.